slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Posisi ke-8 Pecco Bagnaia di Austria membuat pebalap Italia itu mengeraskan nada bicaranya dan menuntut penjelasan dari Ducati. Menyelesaikan balapan dengan selisih 12 detik di belakang pemenang di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Berbeda dengan balapan singkat hari Sabtu, pembalap Italia itu mengawali balapan hari Minggu dengan kuat, tetapi perlahan-lahan kehilangan momentum. Ia tampak lamban dan kurang bertenaga, lalu perlahan-lahan mundur, sangat rentan, dan berada di bawah kendali para rival yang menerkamnya. Yang paling menonjol adalah aksinya menyalip Pedro Acosta terlebih dahulu, lalu Fermin Aldeguer, yang tak mampu disalip Pecco Bagnaia. Jika pengunduran diri pada hari Sabtu mengalihkan perhatian semua orang ke Michelin, pemasok tersebut mengklaim tidak menemukan sesuatu yang aneh pada ban belakang yang bermasalah. Kecepatan yang buruk pada hari Minggu membuatnya menuntut penjelasan dari Ducati. Pembalap asal Turin itu belum merasa nyaman dengan Desmos Dedici MotoGP 25 sejak pramusim, dan sensasinya belum membaik seiring berjalannya kalender. Suatu keadaan yang mulai mengganggunya. Apa yang terjadi sepanjang tahun memang terjadi. Saya berjuang dan mengerahkan segenap kemampuan saya. Tapi kali ini, dengan mengerahkan segenap kemampuan saya finish di urutan ke-8. Siapapun yang menang, saya menang dalam waktu yang sama dengan yang saya butuhkan untuk menang tahun lalu. Jadi, saya punya potensi, simpul Bagnaia, tentu saja dengan sangat serius, di depan kamera. Saya tidak tahu mengapa semuanya tidak berjalan sesuai keinginan saya. Marco Bezzecchi dan Marc Marquez melakukan segalanya lebih baik daripada saya. Bahwa saya bisa finish 12 detik di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Dan saya tidak akan pernah mengerti. Tambah pembalap 63 itu. Sementara itu, Marc Marquez harus berkeringat darah selama 20 putaran untuk mengalahkan Marco Bezzecchi. Pembalap Italia yang memulai dari posisi terdepan dan tidak mampu menahan Fermin Aldeguer di menit terakhir, yang menempati posisi kedua, hasil terbaiknya di kelas utama. Podium yang belum pernah terjadi sebelumnya di GP Austria, di mana Marc Marquez, pemenang 9 balapan musim ini, didampingi oleh Fermin Aldeguer. Dalam balapan terbaiknya sejak debutnya di MotoGP, dan Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi pole dan memimpin selama 20 dari 27 lap, menyalip Marc dan menahan pebalap Honda tersebut, yang ia pimpin hampir 1 detik. Namun, pebalap Spanyol itu melancarkan serangan dengan 8 lap tersisa untuk menyalip pebalap Italia itu dan meraih kemenangan, untuk pertama kalinya dalam karirnya, di Red Bull Ring. Bahasa Indonesia. Setelah upaya awal Marc, Bezzecchi mengembalikan overtake, tetapi pada upaya kedua ia tidak mampu menahan baik 93 maupun Fermin Aldeguer, yang dalam comeback spektakuler menyalip, di bagian akhir balapan, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta dan, akhirnya, Bezzecchi untuk meraih podium keduanya musim ini dan hasil terbaiknya di kelas utama. Di lap-lap terakhir ia berada dalam jarak setengah detik dari Marquez, yang tidak dapat bersantai selama 1 lap pun. Pada akhirnya, kemenangan, posisi 1-2 ke-6-nya secara berturut-turut dan ke-9 musim ini, melesat hingga mencapai 418 poin, 142 lebih banyak dari saudaranya Alex Marquez dan 197 lebih banyak dari Bagnaia. Alex, yang memulai di posisi kedua di grid, harus membayar penalti putaran panjang yang dideritanya sejak balapan Brno, yang sangat menghukumnya. Dia turun dari posisi keempat ke posisi ke-13, dengan selisih lebih dari 4 detik yang telah menjadi lebih dari 10, tanpa peluang untuk kembali ke posisi teratas. Tapi itu tetap saja memalukan Bagnaia. Kali ini pembalap Italia itu memulai dengan baik, bertarung dengan Marc untuk posisi kedua di lap pertama dan menetap di tempat ketiga yang tampaknya sudah pasti. Tapi kedua Murcian, Acosta dan Aldeguer, datang dari belakang dan menyalipnya dalam manuver yang sama, mendorongnya keluar dari garis. Setelah musim panas yang tidak biasa, dengan hanya 3 hari istirahat dan lebih banyak bersepeda dari biasanya, Jorge Martin kembali ke dinamika Aprilia di Spielberg, di mana ia berharap dapat mulai memperkecil jarak antara dirinya dan yang tercepat. Seperti yang diakuinya saat tiba di Red Bull Ring, Jorge Martin sangat ingin kembali ke dinamika Grand Prix konvensional pada hari Kamis. Artinya,
tanpa konferensi pers yang luar biasa atau konferensi video dari kenyamanan sofanya. Setelah pulih dari cedera yang membuat beberapa bulan terakhir menjadi periode terberat dalam hidupnya, pembalap Spanyol itu akan kembali ke trek Jumat ini. Sekali lagi mengendarai Aprilia, motor yang akan ia gunakan untuk berkompetisi selama 1,5 tahun ke depan setelah gagal pindah ke Honda. Pembalap asal Madrid ini mengaku telah melupakan semua kebisingan itu dan hanya fokus untuk mempercepat adaptasinya dengan RSGP. Kecepatan adaptasinya akan menentukan apakah ia dapat mencapai target yang telah ia tetapkan, kembali naik podium dan, jika memungkinkan, berjuang untuk meraih kemenangan sebelum akhir musim. Dengan pemikiran tersebut, Martin telah berlatih keras musim panas ini di setiap area yang memungkinkan, di gym, di jalan raya, sepeda, dan di trek, dengan motor-motor dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik musim panas ini untuk tiba lebih kuat daripada di Brno. Saya hanya beristirahat selama 3 hari dan mengendarai motor lebih banyak dari biasanya. Karena yang saya butuhkan adalah memulihkan perasaan itu, simpul sang juara bertahan, yang kembali tampil di Republik Ceko setelah absen di 7 balapan. Sementara itu, Marc Marquez menghentikan waktu pada 1:29.376 untuk memimpin FP1 Grand Prix Austria, tepat di depan rekan setimnya Pecco Bagnaia, yang finish kedua, 3/10 di belakang. Marc Marquez kembali ke aktivitas pasca liburannya dengan cara yang sama seperti yang ia tinggalkan 3 minggu lalu. Memimpin catatan waktu dalam sesi latihan bebas pertama untuk Grand Prix Austria, yang diadakan akhir pekan ini di Red Bull Rinchon de Spielberg. Pembalap Ducati, yang memimpin FP1 untuk ke-10 kalinya tahun ini, mencatatkan waktu di bawah rekor balapan trek, yang dipegang oleh Pecco Bagnaia sejak tahun lalu. Menurunkannya hampir setengah detik menjadi 1:29.376 dan mengalahkan pembalap Italia itu dengan selisih 0,310 detik. Ini adalah pertama kalinya musim ini kedua pembalap pabrikan dari Bologna itu finish 1-2 dalam sesi latihan. Baik Marc maupun Pecco memilih kombinasi ban depan lunak dan belakang keras, dengan pembalap Spanyol itu mengganti ban depan pada stint keduanya. Waktu terbaik ketiga kembali diraih oleh pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang dengan ban depan keras dan ban belakang sedang, finish 0,76/1000 detik di belakang Bagnaia. Hal ini menegaskan kecenderungan pebalap Rimini tersebut untuk menjadi rival bagi tim pabrikan Ducati, terutama dalam balapan, bukan hanya dalam perebutan klasemen keseluruhan. Alex Marquez mencatatkan waktu terbaik keempat di FP1, mengalahkan Franco Morbidelli dengan motor GP24 lainnya, melengkapi kuartet motor Desmo Sedici di posisi 5 besar. Joan Mir berhasil naik ke posisi ke-6 dengan Honda, menyalip Fabio Quartararo dari Yamaha di posisi ke-7. Jorge Martin, dalam Grand Prix keduanya berturut-turut untuk pertama kalinya tahun ini, berhasil menyelesaikan putaran yang baik di akhir sesi untuk naik ke posisi ke-8, menyalip Pedro Acosta, yang merupakan KTM pertama, tepat di depan Enea Bastianini, yang keduanya melengkapi 10 besar. Luca Marini berada di posisi ke-11 dan Alex Rins, yang terakhir mencatatkan waktu beberapa menit menjelang akhir, mencatatkan satu putaran yang mengangkatnya ke posisi ke-12, di depan Jack Miller dan Miguel Oliveira, yang terakhir di Pramac Yamaha. Brad Binder hanya mampu finish di posisi ke-14, sementara Fermin Aldeguer di posisi ke-15 dan Johan Zarco di posisi ke-16. Sirkuit Red Bull Ring tak pelak lagi sering menyajikan drama di MotoGP sejak kembali menjadi tuan rumah Grand Prix Austria pada 2016, begitu juga Grand Prix Styria. Dalam seri Austria 2025 pada 15 hingga 17 Agustus 2025 nanti, Red Bull Ring pun diprediksi kembali menyajikan aksi seru. Seperti yang bisa dilihat dari namanya, sirkuit ini adalah Red Bull, tepatnya sejak 2011. Sirkuit ini juga menjadi kandang pabrikan motor asal Austria, KTM. Sudah ada 11 balapan Grand Prix dan 2 balapan sprint yang tercatat pernah digelar di Red Bull Ring sejak 2016. Semua balapan ini pun dimenangi oleh pembalap Ducati, kecuali balapan Grand Prix Styria 2020 dan balapan Grand Prix Austria 2021 yang dimenangi oleh KTM, masing-masing lewat Miguel Oliveira dan Brad Binder. Saat MotoGP kembali ke Red Bull Ring pada 2016, Andrea Iannone secara mengejutkan mampu merebut kemenangan. Ini adalah kemenangan perdana sekaligus satu-satunya bagi The Maniac di kelas para raja. Tak hanya itu, Iannone berhasil mengakhiri puasa kemenangan Ducati di MotoGP. Sebelum rider Italia itu menang, Ducati terakhir kali menang lewat Casey Stoner di MotoGP Australia 2010. Ini juga kemenangan perdana bagi Gigi Dalinya sebagai General Manager Ducati Corse. Marc Marquez tercatat belum pernah menang sama sekali di Red Bull Ring.
Dalam kunjungan pertamanya pada 2016, ia hanya mampu finish kelima bersama Repsol Honda. Terpaksa legawa melihat kemenangan dikantongi oleh Andrea Iannone yang kala itu membela Ducati Team. Pada 2017, 2018, dan 2019, situasi Marquez sedikit berbeda. Ia tampil sangat kompetitif sepanjang pekan balap. Sementara itu, Marc Marquez tiba di MotoGP Austria sebagai pemimpin yang jelas dari kejuaraan dunia MotoGP.